Halo, saya Fajar Nugroho. Saya adalah seorang free learner atau pembelajar bebas yang senang belajar apa saja, khususnya di bidang teknologi informasi. Saat ini, saya sedang aktif bekerja di salah satu perusahaan di bidang IT. Saya senang berbagi ilmu kepada teman-teman dan bersyukur apabila ilmu saya berguna untuk membantu teman-teman semuanya. Pada video ini, saya akan berbagi informasi mengenai Node.js. Simak videonya sampai selesai untuk memahami Node.js dan bagaimana implementasinya dalam pembuatan suatu aplikasi backend. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih kompleks, kita harus mengenali dulu apa itu Node.js. Node.js adalah sebuah runtime environment untuk mengeksekusi kode JavaScript. Jadi ini adalah sebuah runtime environment. Lalu Node.js juga bukan bahasa pemrograman. Jadi teman-teman jangan keliru ya, bahwa Node.js itu bukanlah bahasa pemrograman, tapi adalah runtime environment ya, untuk mengeksekusi kode JavaScript. Jadi bahasanya sendiri adalah JavaScript. Lalu Node.js juga bersifat open source ya, artinya bisa diunduh, bisa diinstal ya, tanpa harus membayar biaya license dan juga dikembangkan secara open source. Lalu Node.js juga bersifat cross-platform, yang artinya bisa diimplementasikan di semua sistem operasi. Jadi bisa di Windows, bisa di Linux, dan juga di Mac OS. Biasanya digunakan untuk membuat backend services ya, untuk mengenerate API atau Application Programming Interface. Lalu Node.js juga ideal untuk membuat highly scalable, data intensive, dan real-time apps. Jadi kalau teman-teman membutuhkan aplikasi yang sifatnya highly scalable ya, lalu data intensif dan juga aplikasinya dituntut harus real-time, maka Node.js bisa menjadi pilihan yang tepat buat teman-teman. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh implementasi dari Node.js ya, menggunakan diagram. Jadi misalkan ada sebuah web aplikasi yang dibangun oleh developer web ya. Jadi tim yang tergabung untuk membuat web application ya. Lalu juga ada mobile application ya. Nah, biasanya akan ada sebuah backend service ya, atau aplikasi backend yang digunakan untuk mensupport ya web application dan juga mobile application, sehingga web application bisa menampilkan data-data dari database menggunakan penghubung berupa REST API, atau orang biasa menyebutnya dengan API saja ya. Jadi posisi dari Node.js ini jika diimplementasi dalam situasi gambar ini, maka akan terletak di bagian backend service. Jadi bagi programmer yang memfokuskan diri untuk di bagian backend, maka bisa menggunakan Node.js di bagian backend service. Ya, berikut ini adalah contoh implementasinya. Mungkin bisa dipahami dulu. Selanjutnya saya akan sharing mengenai apa kelebihan dari Node.js kepada teman-teman, supaya teman-teman bisa mengetahui kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki oleh Node.js. Node.js cocok untuk membuat prototyping ya, dan juga agile development. Jadi kalau teman-teman punya proyek yang sifatnya itu bersifat prototype dan juga mengaplikasikan agile development, maka Node.js ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat teman-teman. Lalu yang berikutnya, tidak membutuhkan developer yang banyak untuk membangun aplikasi. Jadi Node.js ini bisa digunakan oleh tim kecil untuk membuat aplikasi yang cukup kompleks.
Yang berikutnya bisa mengurangi sekitar 33% dari baris program dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Jadi statement ini dikatakan oleh mereka yang bekerja di perusahaan PayPal ya, perusahaan yang cukup terkenal. Jadi banyak perusahaan besar yang menggunakan Node.js seperti PayPal, Netflix, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa cari di Google siapa saja yang menggunakan Node.js. Ya. Lalu yang berikutnya juga bisa mengurangi sekitar 40% dari jumlah file dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain ya. Jadi bisa mengurangi sekitar 40%. Jadi luar biasa, sangat efisien. Lalu Node.js memiliki kecepatan tinggi ya dalam menerima request. Karena sifatnya yang asinkronos secara default, maka dia bisa menerima multi request ya. Sehingga secara keseluruhan performanya cukup tinggi. Lalu yang berikutnya, waktu responsnya lebih cepat sekitar 35% dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Ya, ini juga statement dari PayPal. Lalu menggunakan sintaks JavaScript ya. Jadi kalau teman-teman itu programmer yang sudah menggunakan JavaScript, maka Node.js ini cocok buat teman-teman. Dan memang ini dirancang untuk menjalankan sintaks JavaScript. Jadi ini cocok sekali untuk teman-teman yang tidak mau menggunakan bahasa pemrograman lain, tapi ingin menggunakan Node.js gitu ya, untuk membangun API misalnya, backend untuk mengenerate API misalnya ya. Lalu yang terakhir, komunitas dan library yang sifatnya open source juga banyak di internet, sehingga memudahkan teman-teman ya dalam proses develop dan debugging. Seperti kita tahu, dalam proses development kadang kita harus membaca dokumentasi dan juga melihat plugin-plugin ya, library-library yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi. Maka komunitas dan library-nya juga banyak ya tersedia di internet. Baik teman-teman, sekarang saya ingin sharing mengenai browser JavaScript engine ya. Jadi kalau teman-teman punya browser, misalkan Mozilla, Firefox, atau Chrome, Google Chrome, atau Microsoft Edge ya, di dalamnya itu ada namanya JavaScript engine ya. Ya, ada JavaScript engine. Jadi kalau teman-teman memiliki JavaScript code ya, atau kode JavaScript, lalu kode JavaScript itu bila dijalankan di dalam browser, maka dia akan diubah menjadi machine code oleh sebuah JavaScript engine. Jadi JavaScript engine inilah yang terletak di dalam browser. Ya, jadi ini konsep dasarnya. Jadi ada penciptanya yaitu Ryan Dahl ya. Dia memiliki ide untuk menggunakan ya JavaScript engine ini untuk dijadikan suatu environment tersendiri, jadi di luar browser, sehingga JavaScript sekarang bisa dijalankan di luar dari browser. Baik ya, sebagaimana teman tahu bahwa banyak browser yang ada yang digunakan ya, cuman di sini saya menyebutkan 3 saja, yaitu yang pertama adalah Microsoft Edge ya. Microsoft Edge menggunakan Chakra ya untuk JavaScript engine-nya. Lalu Firefox menggunakan SpiderMonkey. Lalu Google Chrome menggunakan V8 ya, V8. Nah, Ryan Dahl ini menggunakan engine dari Google Chrome yaitu V8 karena dirasa paling cepat, dirasa eksekusinya paling cepat, dan dia menggunakannya untuk membangun sebuah runtime environment baru. Jadi menggunakan basisnya adalah V8 ya dari Google Chrome. Ya, di sini adalah sebuah browser ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di dalamnya adalah JavaScript engine, lalu di luarnya adalah runtime environment. Pada tahun 2009 ya, itu adalah suatu titik ya di mana
Sebelum 2009 bahwa JavaScript itu hanya berjalan di sisi browser ya. Jadi tidak berjalan di luar dari browser. Tapi sejak 2009 maka sudah dimungkinkan ya bahwa JavaScript bisa jalan di luar dari browser menggunakan Node.js. Oke, ini adalah diagram yang menunjukkan bahwa di dalam browser Chrome itu ada JavaScript engine yang namanya V8 ya. Lalu kemudian ditransformasikan oleh Ryan Dahl menjadi Node.js ya, menggunakan C++. Jadi beliau mengubah JavaScript engine di dalam Chrome, Google Chrome, untuk menjadi basis dari Node.js gitu ya. Begitu teman-teman, mungkin bisa dipahami dulu. Kalau mungkin teman-teman ingin explore lebih jauh, silakan Google ya, silakan mencari informasi lebih lengkap di internet. Oke, sekarang kita mau install Node.js-nya dulu ya. Jadi sebelum teman-teman bisa pakai Node.js-nya, kita harus install dulu di komputer teman-teman ya. Langkah-langkahnya mudah ya, atau gampang banget ya. Jadi tinggal teman-teman ke websitenya nodejs.org ya, lalu pilih jenis sistem operasi. Kebetulan saya pakainya Mac OS ya. Lalu juga pilih versi yang LTS ya, atau recommended for most user. Oke, lalu tinggal diinstal. Setelah diinstal kita cek versionnya. Oke, websitenya ke nodejs.org ya. Di sini langsung ada dua menu ya, dua tombol lah. Nah, di sini yang sebelah kiri LTS, yang sebelah kanan itu yang biasanya yang paling latest ya, yang paling baru gitu. Nah, karena saya pakai macOS ya, maka langsung muncul di sini download for macOS. Kalau teman-teman pakai Windows, kemungkinan akan munculnya yang untuk Windows ya. Jadi sudah otomatis terdeteksi. Untuk rekomendasinya, saya sarankan untuk mendownload yang LTS ya. Di sini recommended for most user, artinya direkomendasikan untuk kebanyakan orang ya di sini, karena ini sudah yang paling stabil. Jadi kita pilih yang paling stabil saja untuk kita mulai belajar. Oke, tinggal diklik aja. Saya nggak perlu untuk mendemokan bagaimana install sampai berhasil ya, karena ini sangat mudah. Tinggal di download, nanti file PKG-nya akan terdownload ya kalau di macOS. Kalau di Windows MSI ya, kalau Linux x64 gitu ya. Itu nanti akan terdownload. Nanti teman-teman tinggal double klik aja, lalu tinggal next aja, nanti langsung terinstall ya. Jadi cuman hitungan menit ya teman-teman, jadi nggak perlu lama-lama. Nanti sudah otomatis Node.js terinstall di komputernya teman-teman gitu. Jadi untuk yang langkah ini sangat mudah. Nanti kalau teman-teman sudah install, teman-teman bisa cek versionnya ya. Versionnya kebetulan di tempat saya versionnya adalah ya versi 19 ya, karena saya sudah installnya udah agak lama, sudah saya pakai untuk beberapa aplikasi atau proyek ya. Tapi caranya sama, klik ketik Node version, nanti akan keluar versi. Nanti ada angkanya berapa. Kalau depannya 18, nanti depannya 18 di sini. Gitu teman-teman. Jadi gampang banget caranya. Tinggal ke websitenya aja ya. Tinggal ke websitenya aja, nodejs.org, lalu pilih sistem operasi. Habis itu pilih versi yang LTS ya. Habis itu install ya, klik next aja. Lalu nanti udah terinstall, tinggal cek aja versionnya. Kalau versionnya udah keluar, udah muncul seperti gini, versi 19.0 gini. Kalau teman-teman 18, nanti artinya itu Node.js-nya udah terinstall di komputer teman-teman. Jadi teman-teman udah berhasil melakukan langkah install. Oke,
Demikian teman-teman untuk yang instalasi ya. Oke, kalau sudah terinstall ya, tinggal di ini aja. Mungkin saya bisa di pause saja videonya kalau memang butuh waktu ya, tapi saya coba ke langkah selanjutnya. Kita belajar bikin hello world ya. Jadi seperti teman-teman tahu, kalau ya standarnya orang belajar pemrograman itu pasti pertama gimana sih ngeluarin hello world deh, ngeluarin hello world di konsol gitu. Oke, langkah-langkahnya cuman yang pertama kita buat directory baru ya, belajar Node.js ya, teman-teman bisa buat directory baru dulu. Lalu habis berikutnya kita bikin index.js ya, index file ya. Jadi file index.js, lalu tinggal ketik console log hello from index.js. Lalu setelah itu di save, lalu ketik node index.js pada terminal. Ya, kita coba praktekin. Pertama, kita bikin foldernya ya. Saya kebetulan udah bikin foldernya. Teman-teman silakan bikin foldernya. Dan kebetulan saya pakai Visual Studio ya, Microsoft Visual Studio untuk ininya ya, untuk editornya ya. Nah, teman-teman silakan bisa pakai yang lain, bisa Sublime, bisa ya pakai editor lain ya. Kalau saya pakainya Visual Studio karena saya sudah cukup nyaman menggunakan ini. Oke, saya akan coba bikin file baru namanya index.js ya. Index.js udah. Saya coba bikin baris baru, console log ya, console log log. Lalu di sini hello, belajar Node.js atau hello world juga boleh ya, terserah. Lalu di Node.js atau di JavaScript ya, tidak terlalu penting semikolon ya. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin harus pakai semikolon. Di sini bisa pakai, bisa enggak. Tapi kita membiasakan diri pakai juga nggak apa-apa. Oke. Lalu kalau sudah, kita tinggal save. Lalu saya ke terminal ya. Terminalnya sudah langsung muncul kalau di Visual Studio. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai yang di bawah, juga pakai yang terminal biasa, bisa pakai terminal yang di sini, sama aja ya, sama aja. Tapi saya pakai terminal yang ada di dalam Visual Studio. Oke. Cara menjalankannya mudah ya, tinggal node, ketik node aja, lalu spasi, lalu nama filenya, begitu. Kalau sudah, klik enter aja ya, langsung keluar ya, hello belajar Node.js kalau di saya gitu. Atau kalau teman-teman mau pakai hello world juga boleh. Hello world standar banget ya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Oke, keluar hello world. Jadi gampang banget ya caranya, tinggal console log ya, ini untuk menampilkan teks ya di dalam terminal ya gitu. Jadi kita JavaScript, kita running pakai Node.js, lalu kita jalankan di terminal, dan terbukti bahwa Node.js mampu menjalankan JavaScript di luar daripada browser. Oke, gitu kawan-kawan, teman-teman ya. Oke, lalu yang berikutnya mungkin teman-teman perlu tahu sedikit ya mengenai perbedaan browser sama Node.js itu apa aja sih, karena dua-duanya kan bisa jalanin JavaScript. Jadi kalau teman-teman tahu dulu tuh kita hanya bisa jalanin JavaScript di browser ya, belum ada Node.js. Tapi sekarang sudah ada Node.js, lalu bedanya apa gitu. Jadi meskipun Node.js dibuat dari JavaScript engine di browser atau Google Chrome ya, dan sama-sama bisa menjalankan sintak JavaScript, namun memiliki perbedaan sebagai berikut ya. Kalau Node.js itu tidak bisa mengakses komponen atau modul pada browser seperti dokumen, window, dan objek-objek lain yang ada pada browser ya. Contohnya kalau biasa kita
bikin website, lalu kita biasa pakai JavaScript di dalam aplikasi kita nulis window.console.log, lalu window.location.href dan sebagainya. Itu tidak bisa teman-teman kalau di Node.js karena komponen-komponen atau modul ini adanya ada di browser tapi tidak ada di Node.js gitu. Lalu yang kedua, kalau Node.js itu bisa mengatur environment ya dari Node.js-nya, sedangkan kalau browser tidak bisa gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya browser. Browser tidak bisa ya untuk dipakai kalau kita mau develop aplikasi untuk generate API, itu nggak bisa pakai browser, udah pasti ya. Nah, kita makanya pakai Node.js. Kita mau belajar nanti gimana sih bikin aplikasi untuk generate API. Nah, itu pakai Node.js gitu. Nah, tapi kalau di browser nggak bisa, udah pasti nggak bisa ya. Lalu browser itu juga brandnya kan beda-beda ya. Ada Google Chrome, ada Firefox, ada Microsoft Edge. Itu dia ada kemungkinan punya fitur yang berbeda ya dari antara satu browser dengan browser lainnya. Jadi JavaScript-nya. Tapi kalau Node.js kan standar ya, standar JavaScript-nya bisa dijalan di sana. Gitu teman-teman. Jadi ini kurang lebihnya ya perbedaannya browser sama Node.js gitu teman-teman. Mungkin bisa dipahamin dulu. Kalau sudah, kita ke modul sih. Oke, modules. Untuk bicara dengan modules ya, teman-teman mungkin perlu mengetahui bahwa di Node.js itu juga ada namanya modules ya, modules. Apa sih modules itu? Jadi sebuah modul pada Node.js itu adalah ya kumpulan kode yang dibuat untuk tujuan yang spesifik gitu ya, untuk tujuan tertentu. Jadi sebuah modul tuh biasanya ada fungsinya tertentu gitu ya. Nah, fungsinya tuh spesifik. Dan di Node.js itu setiap file yang dibuat di Node.js itu kita bisa bilang itu sebagai modul atau bisa dikatakan sebagai modul atau bisa diperlakukan sebagai layaknya sebuah modul. Jadi dianggap sebagai modul ya teman-teman. Kalau kita bikin file gitu, baru di Node.js itu pada umumnya itu adalah modul gitu. Jadi file aja itu udah bisa disebut modul. Lalu yang berikutnya teman-teman mungkin perlu tahu bahwa di Node.js itu ada 3 jenis modul ya. Yang pertama lokal modul. Lokal modul ini adalah modul yang kita buat sendiri ya. Lokal modul kita buat sendiri pada aplikasi yang kita develop. Jadi kalau kita bikin file baru, lalu kita bikin kelas, lalu kelas itu nanti kita load di file lain, file utama yang mau kita bikin. Nah, modul-modul itu adalah lokal modul, artinya modul yang kita buat sendiri ya. Oke, ya paham ya teman-teman. Lalu untuk yang modul kedua adalah jenisnya built-in modul, jadi modul yang ada pada paket Node.js ya. Jadi sudah ada ketika proses instalasi. Jadi itu dia bisa dibilang modul bawaannya si Node.js-nya itu ya. Oke, modul bawaannya si Node.js. Jadi ketika teman-teman install tadi di langkah sebelumnya, teman-teman install, maka modul-modul itu sudah bisa langsung dipakai gitu. Nanti ada kita singgung sedikit di topik lainnya mengenai built-in modules. Oke, itu pengertiannya teman-teman. Untuk yang ketiga, jenisnya third party modul. Apa tuh third party modul? Third party modul itu adalah modul yang dibuat oleh developer lain ya, atau programmer lain atau teman kita ya, yang mana bisa kita pakai pada aplikasi kita, atau juga mungkin perusahaan lain ya, bisa juga dibuat oleh company tertentu untuk tujuan yang spesifik, terus kita mau pakai modul itu namanya third party modul gitu teman-teman. Paham ya sampai situ? Oke. Yang berikutnya lokal modul ya, kita mau fokus ke lokal modul. Nah, lokal modul tadi kan sudah kita tahu ya bahwa lokal modul itu modul yang kita bikin sendiri gitu ya. Nah, kita mau coba nih praktekin ya, bagaimana sih bikin modul gitu. Oke, kita mau praktekin. Kita pertama akan membuat contoh lokal modul pada Node.js. Kita bikin satu fungsi
matematika ya, add atau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia menjumlahkan dua bilangan. Oke, kita coba yuk teman-teman yuk. Oke, saya mau ke index.js tadi, kan kita udah bikin hello world ya. Itu bisa didimin aja atau bisa di komen juga boleh. Oke, saya mau buat satu konstanta ya, kalau di Node.js atau JavaScript kita nulisnya gitu, const ya, add. Nah ini adalah function ya, A, B katakanlah. Lalu katakanlah begini, lalu return A plus B. Oke, rapin dikit. Jadi ini function add ya, yang mana parameternya A dan B. A dan B itu nantinya adalah bilangan, dan dia function itu akan mengembalikan nilai dari A plus B, A ditambah B gitu. Lalu kita buat nih const sum sama dengan add 1,2 gitu teman-teman. Lalu kita coba kita konsolog itu untuk menampilkan ke terminal ya, sum. Oke, gimana cara hasilnya bagaimana? Kita tinggal save dulu ya, lalu kita ulangin yang tadi aja, not index.js, kita enter ya. Nah, maka hasilnya 3. Jadi kita bisa bilang kalau function add ini berfungsi sebagai suatu modul, lokal modul gitu ya. Ini yang disebut dengan modul gitu. Jadi fungsi spesifik tertentu gitu. Ini bisa disebut dengan lokal modul. Oke. Sampai situ dulu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba untuk membuat satu file, yaitu add.js ya, yang nantinya akan untuk menampung function add ya. Jadi kita pindahkan aja apa yang kita buat di index.js tadi, kita pindahkan ya ke add.js ya. Jadi fungsinya sudah berada di file add.js sekarang, function add-nya. Lalu kita ingin mau load ya, load function atau file add.js ke dalam index.js. Caranya bagaimana? Ya caranya tinggal menggunakan yang namanya require ya, require. Jadi di Node.js ada sintaks require untuk meload file ke dalam file lain ya. Oke, kita tinggal ketik titik kurung buka, lalu kutip 2, lalu titik slash artinya apa? Titik slash artinya file yang mau kita load itu posisinya atau lokasinya berada satu direktori dengan file index.js gitu. Oke, nama filenya adalah add.js. Lalu semikolon. Sudah selesai. Oke, jadi kita save saja. Coba kita jalankan. Oke, hasilnya juga sama ya, 3. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu ada di file add.js ya. Di situ langsung ada console log sum, yang artinya dia akan menampilkan isi dari variabel sum, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, begitu teman-teman. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita melakukan load ya, load file lain atau modul lain ke dalam file index.js menggunakan sintaks require. Oke. Jadi sebagai catatan ya, untuk meload modul ke file lain kita menggunakan fungsi require. Oke.
Lalu ketika file utama dijalankan, maka modul yang di load ikut dijalankan. Oke, jadi tadi ketika index.js dijalankan, maka semua file yang di load di dalam index.js akan dijalankan juga. Itu ya. Jadi ketika kita jalankan node spasi index.js, yang kita jalankan hanya index.js, tapi file add.js ini juga ikut dijalankan ya teman-teman. Gitu, hasilnya juga 3 keluar ya, buktinya ini ya. Lalu yang berikutnya, jika file yang di load adalah file JavaScript, kita tidak perlu menuliskan .js ya, bisa hanya nama file saja. Jadi ada aturan di Node.js kalau filenya yang mau kita load itu tipenya itu JavaScript atau JS, kita sebetulnya tidak perlu ya menulis .js gitu ya. Coba kita praktekkan, kita hilangkan .js-nya teman-teman, lalu kita coba jalankan. Sama ya, tidak ada error karena Node.js akan menganggap bahwa add ini adalah add.js gitu. Tapi lebih baiknya kita membiasakan diri untuk menuliskan lengkapnya .js gitu ya. Itu teman-teman. Itu untuk penjelasan mengenai lokal modul. Mengenai bahasan selanjutnya adalah modul exports. Modul export ini kita akan coba praktek ya, bagaimana kita menggunakan export pada Node.js ya. Ya. Lalu nanti kita akan mencoba memanggil fungsi di dalam modul yang sudah diekspor. Lalu akan menampilkan nilai dari fungsi yang dipanggil. Ya, kita akan coba implementasikan atau praktekkan fungsi export ini. Oke, kita kembali lagi ke editor kita. Oke, kita sudah punya index.js ya, dan sudah punya add.js. Nah, kita ingin coba modifikasi sedikit di bagian add.js ya. Nah, di sini kan seperti kita lihat ya, teman-teman. Di sini langsung ditampilkan console log sum-nya. Nah, sekarang saya mau hapus, teman-teman. Saya mau hapus. Begitu juga dengan pemanggilan functionnya ya, kita hapus juga. Jadi cuman hanya ada fungsinya aja kita sisakan. Lalu di bagian bawah kita tambahkan titik atau dot exports pakai s ya, exports gitu ya, sama dengan add. Oke. Jadi ini artinya apa teman-teman? Jadi function add ini akan diekspor sehingga bisa digunakan atau bisa dipanggil oleh file lain atau model lain. Gitu, ini kira-kira artinya begitu teman-teman. Oke, setelah kita tambahkan modul export sama dengan add, kita ke index.js lagi teman-teman. Ke index.js lagi. Ya, di sini kita sudah punya require add.js. Tapi kita harus tampung di dalam suatu variabel teman-teman. Karena nanti ini adalah nilainya adalah value dari ini. Dari function ini akan masuk ke dalam variabel add ini. Gitu. Oke. Lalu yang berikutnya kita coba const-nya itu sum-nya, kita bikin satu variabel baru, const sum ya, Nah, itu isinya adalah add 1,2. Artinya apa teman-teman? Jadi kita bikin suatu variabel ya, yang isinya adalah function add 1,2. Jadi 1 ini adalah bilangan pertama, 2 ini adalah bilangan kedua ya. Dan ini kan seperti kita tahu baris pertama itu variable add adalah isi dari modul add. Oke. Lalu di sini di baris ketiga const sum sama dengan add kurung buka 1,2 kurung tutup semikolon. Oke. Lalu kita akan tampilkan pada terminal dengan menggunakan console.log.
Oke. Hasilnya seperti apa teman-teman? Kita tinggal save lalu jalankan pada terminal. Oke, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Kita sudah berhasil mempraktekkan ya bagaimana kita mengekspor suatu modul ya dengan perintah modul export, sintaks modul.exports ya, lalu sama dengan add, lalu kita load dari file lain. Oke, kita simpan nilai value-nya ke dalam suatu variabel, lalu di bawahnya kita panggil function tersebut, lalu kita tampilkan hasilnya gitu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mempraktekkan penggunaan exports dan juga require. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini nama variabel add-nya ini sama persis ya dengan nama variabel yang di sini ya, nama functionnya maksud saya di add.js-nya. Nah, teman-teman di sini mungkin kita bisa coba ubah sedikit namanya menjadi fn ya, hanya untuk membuktikan ya kalau ini kita bisa pakai apapun. Jadi nama variabel terserah kita. Jadi tidak harus sama dengan nama dari function yang diekspor gitu. Yang penting filenya yang kita import itu betul ya, add.js. Oke, di sini kita tambahkan add.fn dan di sini juga saya rubah jadi add.fn. Oke, lalu saya coba tambahkan satu lagi deh, baris ya, saya tambahkan, saya ganti sum 2, angkanya juga saya ganti 3 sama 5 gitu ya. Lalu di sini juga saya tambahkan deh. Oke, jadi sum 2 gitu ya. Lalu apa yang terjadi, kita save, lalu saya coba jalankan ya. Kita jalankan node index.js. Oke, hasilnya juga tidak menghasilkan error ya. Jadi sesuai dengan ekspektasi. Yang pertama 1 ditambah 2 sama dengan 3, yang kedua 3 ditambah 5 sama dengan 8. Dan di sini kita bisa pahami ya teman-teman. Jadi nama variabel di sini bebas, yang penting nama filenya yang kita load itu betul ya. Lalu kita juga bisa panggil berulang-ulang gitu, dan kita bisa tampilkan di terminal. Ini sudah membuktikan bahwa kita sudah bisa melakukan export dan juga melakukan import. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.